Walaupun saya terkesan urak-urakan, dia kan lihat TIJ nih. Bahkan dia banyak konten-konten niru saya. Itu bukan saya. Itu hanya alat pemancing supaya lawan mau membeberkan siapa dirinya ke publik tanpa harus saya beberkan. Kalau kita masih nunjukin, saya punya backupan ini, saya punya backingan ini, saya punya kolega ini, itu anak kecil mengandalkan orang lain. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya keahlian, orang yang punya kapasitas, tidak seperti itu. Jadi gimana ya? Kenapa saya sering mengatakan 7 langkah rencana dia ke depan saya sudah paham? Karena memang dia tunjukkan sendiri. Dia bahasa habis dikeluarkan dia nggak tahu. Dia tadi ngomong apa dia nggak tahu. Ya karena gini, dia tidak memfungsikan otaknya, tapi hanya memfungsikan moncongnya, gitu. Seharusnya kita kan mikir dulu nih baru ngomong. Walaupun saya terkesan urak-urakan, dia kan lihat TIJ nih. Bahkan dia banyak konten-konten niru saya. Itu bukan saya. Itu hanya alat pemancing supaya lawan mau membeberkan siapa dirinya ke publik tanpa harus saya beberkan. Itu banyak mereka menunjukkan siapa dirinya tanpa saya harus menunjukkannya. Contoh kayak dari tadi malam ngamuk-ngamuk, gertak ini, gertak itu cuman gertakan, didatangi takutan. Saya tahu orangnya kayak gimana. Orang tukang bakso aja dibilang itu organisasi terlarang lewat depan rumah dia. Kan udah mulai ngehalu waktu itu. Iya. Sampai kan ngadu dia waktu waktu konsultasi yang katanya laporan itu konsultasi kan. Saya khawatir nanti ke depan takut ada umat yang marah ke saya, ada yang mengintimidasi saya. Itu kan bentuk ekspresi ketakutan dari dia. Ya. Nah, kemudian yang membuat saya biasanya gini, kalau kita itu yang namanya lawan, di sini saya tidak mengatakan musuh ya, mereka saudara kita juga, mau kayak gimana pun. Nah, dan mereka bukan dajjal, bukan anti-anti dajjal, hanya anak lutung. Jadi ketika kita melihat lawan kita seperti itu, kita kan sudah mengukur sedalam mana bisanya mereka, setinggi apa kemampuan mereka, gitu kan. Nah, ketika dia tidak punya kemampuan, dia akan menyodorkan orang-orang, dia akan menunjukkan ke kita kalau dia punya kolega, punya kenalan ini, punya kenalan itu. Saat dia menunjukkan foto dia di ILC yang katanya itu sebagai penonton bayaran, itu saja saya udah, waduh nih orang, kok goblok banget kalau dia nunjukin itu ke gua. Kalau gua nunjukin foto-foto seperti itu bisa dia kencing di celana. Kemudian apalagi buat pencitraan bareng ibunya cuci kaki, ya kan? Kemudian buat pencitraan lagi dia bersama salah seorang habaib yang terkenal. Jadi siapapun yang namanya ulama datangi buat video silahkan, sungkeman apa segala macam pasti diterima, ya kan? Dia mau sok-sokan dengan cara seperti itu. Sekarang kalau kita punya lawan, nggak usah nunjukin temanmu siapa, nggak usah nunjukin kamu dari mana, nggak usah nunjukin kamu dekat sama siapa, tunjukin kemampuanmu. Kemampuanmu seperti apa? Kamu harus percaya diri dong. Seperti ini. Kalau kita masih nunjukin, saya punya backupan ini, saya punya backingan ini, saya punya kolega ini, itu anak kecil mengandalkan orang lain. Saya dari dulu pas bahas double, saya pemain tunggal, saya selalu mengatakan begitu. Saya pemain tunggal, semua resiko saya hadapi, ya kan? Nah, buktinya gini Mbak, itu lawan-lawan saya kan banyak tuh. Orang-orang yang pernah saya bahas ini segala macam. Bahkan saya membuka peluang, kalau kalian menganggap saya sebagai musuh boleh. Kalau kalian menganggap ini sebagai bentuk kritikan dari seorang sahabat yang sayang kepada kalian, kita yuk berteman, boleh. Banyak tuh berteman. Giliran ada yang
berteman dengan saya, justru malah dibilang, oh kamu nggak berani sama dia, kamu sudah pasti disuap sama dia, kamu begini, kamu begitu. Akhirnya ya sampai anak lutung muncul, dia pikir siapa mau digertak-gertak. Salah gertak, akhirnya mental sendiri yang jatuh. Nah, sekarang netizen bisa melihat. Ketika dia mengatakan, kalau ada yang komentar kasar di sini, kalau ada yang komentar yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu dajjal. Pengikut dajjal sekarang. Itu kan nggak pantas. Ya kan? Nggak pantas. Kita sebagai, katakanlah content creator, secara tidak langsung kita adalah public figure. Kita secara tidak langsung punya sahabat-sahabat yang mendukung kita. Nah, seharusnya kita memberikan contoh yang baik. Kita bijaksana segala macam. Nggak usah ikut-ikutan TIJ. TIJ nggak urak-urakan. Nggak langsung menuding orang ini dajjal segala macam. Enggak. Cuman omongan saya aja keras. Ya, karena kita orang Sumatera paling ujung lagi. Nah, intonasinya aja yang sedikit keras. Nah, tetapi kita tidak menjustis orang kalau misalnya tidak ada sebab, gitu ya. Kita nggak boleh, netizen nggak boleh kita serang. Sebagai pelajaran juga buat kita semua. Jangan menyalahkan netizen. Mereka berhak memberikan komentar apapun. Mereka suka atau tidak. Cuman yang sifatnya provokatif lebih bagus jangan dibaca. Nanti kita kejebak dengan bacaan itu. Karena orang itu kadang nggak habis nulis, hapus atau apa. Gitu ya.